Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Yang terhormat Bapak Muhammad Rosyan SIP, MHUM. Perkenalkan, nama saya Ramos Christopher. Kali ini saya akan membahas esai yang telah saya buat berjudul Perpustakaan, Profesi Kepustakaan, dan Pengetahuan Bersama. Dalam mempelajari ilmu perpustakaan, diperlukannya pengetahuan perihal bagaimana perpustakaan itu mulai berkembang menjadi sebuah ilmu. Apa yang membedakannya dengan pustakawan? Dan bagaimana tugas profesi kepustakawan serta tantangan profesi kepustakawan di masa pandemi saat ini. Bermula dari adanya tradisi menulis. Tradisi menulis merupakan awal mula ilmu pengetahuan mulai berkembang. Tradisi menulis ini memunculkan adanya perpustakaan. Para ahli telah menemukan bukti bahwa perpustakaan pertama di dunia yaitu perpustakaan Alexandria, terletak di Mesir kuno. Di dalam koleksi yang terdapat perpustakaan Mesir kuno ini berupa tablet tanah liat dan papirus. Para peneliti juga menemukan bahwa semenjak awal 700 sebelum Masehi, sistem yang terdapat pada perpustakaan dimungkinkan sudah terdapat di kota Niniwe. Di perpustakaan yang hampir mirip dengan sistem katalogisasi. Selanjutnya, menurut Nurmasari, pada abad ke-8 dan abad ke-9, perpustakaan mulai meluas sampai ke Timur Tengah, Afrika Utara, Sisilia, dan Spanyol. Perpustakaan semakin mulai berkembang semenjak ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan. Mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg, berkebangsaan Jerman sekitar tahun 1440. Tokoh tersebut mempelopori cara penulisan dengan menggunakan mesin cetak, di mana sebelumnya pada saat itu dilakukan menggunakan tangan. Perkembangan pesat perpustakaan pada dunia terjadi ketika masa revolusi industri di Eropa. Mengakibatkan perpustakaan juga ikut berevolusi, di mana pada mulanya dari budayawan yang berfokus pada artefak, sejarah, dan kepercayaan, lalu berubah menjadi terfokus pada bidang akademisi, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat pada saat itu, dan perpustakaan mulai menjadi sebuah ilmu. Selanjutnya, apa pengertian perpustakaan itu? Saleh memberikan pengertian tentang perpustakaan berikut ini. Perpustakaan adalah jantung atau urat nadi bagi suatu instansi atau institusi atau universitas atau badan korporasi lainnya. Nah, pendapat tersebut menyatakan bahwa fungsi perpustakaan saat ini sangat beragam, mulai dari sarana edukatif, sarana informatif, sarana penelitian, sarana pembangunan kultural, hingga perpustakaan dapat menjadi sarana rekreasi atau hiburan. Perpustakaan saat ini tidak lagi hanya sebagai tempat untuk mencari buku, tapi lebih dari itu, yaitu sebagai sumber atau tempat mencari informasi. Banyak sekali informasi dapat ditemukan di perpustakaan, dari informasi yang bersifat ilmiah, informasi yang berkaitan dengan menggunakan sejarah, hingga informasi yang bersifat populer. Tentunya pencarian informasi tersebut tergantung jenis perpustakaan. Kemudian, sekarang ini, perpustakaan semakin dekat dengan rakyat. Hampir dari berbagai pelosok daerah bisa kita jumpai perpustakaan-perpustakaan kecil atau lebih dikenal dengan taman baca. Bahkan sekarang ini perpustakaan keliling atau berjalan juga sudah mulai merambah ke tiap-tiap provinsi di Indonesia hingga adanya perkembangan teknologi. Perpustakaan ikut berkembang menjadi bentuk digital. Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa bedanya pustakawan dan profesi kepustakawan. Sardu Sudarsono pada tahun 2010 mendefinisikan pustakawan adalah seorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan serta pelayanan perpustakaan. Purwono dan Sri Suharsini berpendapat bahwa kepustakawanan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pustakawan, seperti profesi kepustakawan dan penerapan ilmu. Contohnya pada hal penggandaan koleksi, pengelolaan, pendayagunaan, serta penyebaran informasi kepada pemakai. Kemudian, secara ringkas, definisi dari kedua pendapat tersebut dapat kita klasifikasikan bahwa profesi kepustakawanan memiliki tugas mencakup 4 bidang kegiatan, yaitu pengumpulan bahan perpustakaan yang tepat guna bagi perpustakaan, kedua, pelestarian bahan perpustakaan, kedua, pengorganisasian bahan perpustakaan, keempat, pencarian bahan perpustakaan atau informasi yang dimiliki perpustakaan. Melalui pengertian tersebut, bisa kita artikan bahwa kepustakawanan adalah sumber daya manusia yang mempunyai fungsi untuk mengelola perpustakaan. Pustakawan merupakan suatu profesi dikarenakan pustakawan merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan serta keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas atau mempunyai profesi atau kegiatan kepustakawan.
Kemudian, bagaimana perilaku yang dibutuhkan seorang mempunyai profesi sebagai pustakawan? Berikut ini perilaku yang harus dimiliki profesi kepustakawan, di antara lain: satu, berusaha untuk mengembangkan diri pada bidang perpustakaan, dokumentasi, serta informasi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kedua, dapat menyesuaikan diri dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, bereksperimen dan inovatif terutama dalam hal pengembangan layanan perpustakaan. Keempat, pelayanan serta berorientasi kepada warga penggunaan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan kebangsaan. Yang kelima, selalu menjaga kode etik pustakawan. Pada perpustakaan, tugas pustakawan profesional sendiri sangatlah banyak, seperti di administrasi umum, membuat laporan akibat pekerjaan, manajemen kepegawaian, memiliki tugas yang sinkron dengan masing-masing pustakawan, korelasi masyarakat, melakukan kerjasama baik tukar-menukar informasi antar perpustakaan juga kerjasama pada bidang lain. Pengadaan serta pemilihan bahan perpustakaan yang sinkron dengan jenis pustakaannya, penyimpangan untuk tujuan pengadaan bahan pustakawan yang up to date, pengkatalogan, penertiban, pelestarian, tugas informasi, bimbingan pembaca, dan tugas peminjaman bahan pustaka. Semua tugas itu, pustakawan profesional wajib mampu mengadopsi inovasi dan pengembangan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi komunikasi serta informasi, sehingga pengelolaan dan penyajian informasi berjalan optimal dan efektif. Kemudian, munculnya sebuah virus bernama SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 telah ditetapkan sebagai suatu wabah atau pandemi oleh pemerintah bersama WHO, World Health Organization. Berlangsungnya pandemi ini telah mengubah atau bahkan melumpuhkan setiap sektor yang ada di negara maupun khususnya pustakawan. Di Indonesia, ada hal tersebut tentu menjadi suatu tantangan sendiri-sendiri, seperti kegiatan yang bisa dilakukan pustakawan saat kondisi normal, tapi tidak dapat diterapkan atau terhambat karena pandemi saat seperti ini, misalnya kegiatan pendidikan atau pelatihan, kedua kegiatan layanan teknis, ketiga kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tatap muka. Oleh karena itu, agar terus bertahan, pustakawan dituntut harus dapat berdamai dan melakukan adaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi dengan cara berpikir kreatif serta kritis, yaitu mencari memanfaatkan peluang menjadi kunci utama, dalam hal ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan melakukan kegiatan pelayanannya dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan masyarakat sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, perpustakaan mulai hadir dengan adanya temuan cara untuk menulis. Perpustakaan pertama ditemukan di Mesir kuno dengan nama Perpustakaan Alexandria, di mana koleksi yang terdapat di perpustakaan Mesir kuno ini berupa tablet, tanah liat, dan papirus. Perpustakaan mulai berkembang dan menjadi sebuah ilmu saat terjadinya revolusi industri, serta ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, asal kebangsaan Jerman, sekitar tahun 1440. Kepustakawanan adalah suatu profesi dikarenakan pustakawan merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan serta keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas atau kegiatan kepustakaan, di mana di masa pandemi saat ini, pustakawan dituntut harus dapat berdamai dan melakukan adaptasi dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan dengan cara berpikir kreatif serta kritis. Terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian, cukup, terima kasih.